Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai karbohidrat yang beranggotakan kelompok Reni NIM 20035110013 dan Riano Vitasari NIM 20035110045. Karbohidrat merupakan zat organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam perbandingan yang berbeda-beda. Rumus umum karbohidrat yaitu CN H2O N atau CnH2nON. Karbohidrat adalah senyawa yang terdiri dari unsur-unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O yang terdapat di alam. Senyawa ini memiliki rumus empiris yaitu CH2O. Karbohidrat dalam bahasa Latin disebut sakarida yang berarti gula. Fungsi karbohidrat. Yang pertama yaitu berfungsi dalam proses pembentukan asam pirufat melalui metabolisme glukosa. Yang kedua, berfungsi sebagai penghemat protein. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai pengatur metabolisme. Klasifikasi karbohidrat. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah unit gula. Yang pertama yaitu monosakarida terdiri dari 1 unit gula. Yang kedua disakarida terdiri dari 2 unit gula. Dan yang ketiga polisakarida terdiri dari 10 unit gula. Berdasarkan lokasi gugus C dan O dibagi menjadi 2 yaitu aldalosa berupa aldehid dan yang kedua ketosa yang berupa keton. Berdasarkan jumlah atom C dibagi menjadi 6 yaitu triosa tersusun atas 3 atom C, yang kedua tetrosa tersusun atas 4 atom C, yang ketiga pentosa tersusun atas 5 atom C, yang keempat heksosa yang tersusun atas 6 atom C, yang kelima heptosa tersusun atas 7 atom C, dan yang terakhir yaitu oktosa yang tersusun atas 8 atom C. Karbohidrat sendiri dibagi menjadi 3 yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida terdiri dari 2 bagian yaitu hektosa dan pentosa, di mana hektosa dibagi menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Pentosa dibagi menjadi 3 yaitu ribosa, arabinosa, dan silosa. Sedangkan disakarida yaitu terdiri dari sukrosa, maltosa, dan laktosa. Dan yang terakhir adalah polisakarida yang terbagi menjadi amilum, dekstran, glikogen, dan selulosa. Monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Terdiri dari triosa, tertosa, pentosa, dan heksosa. Gugus yang menyertai ada 2 yaitu gugus aldosa dan ketosa. Contohnya yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa merupakan salah satu karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga bagi hewan dan tumbuhan. Glukosa berfungsi sebagai sumber energi sel hidup. Di alam, glukosa berasal dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari. Disakarida menghasilkan 2 molekul monosakarida yang sama atau berbeda bila dihidrolisis. Contoh disakarida yaitu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Sukrosa terdiri dari 1 gugus molekul glukosa plus 1 molekul fruktosa. Laktosa terdiri dari 1 molekul gugus galaktosa plus 1 molekul glukosa. Maltosa terdiri dari 1 molekul gugus glukosa plus 1 molekul glukosa lainnya. Sukrosa berasal dari tebu.
Sukrosa merupakan gula yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika sukrosa dihidrolisis akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Berikut merupakan struktur sukrosa. Laktosa. Laktosa bisa disebut sebagai gula susu. Laktosa merupakan hasil gabungan dari galaktosa dan glukosa. Jika laktosa dihidrolisis akan menghasilkan galaktosa dan glukosa. Berikut merupakan struktur dari laktosa. Maltosa. Maltosa lebih manis dari laktosa. Maltosa memiliki sifat mereduksi. Maltosa terdiri dari 2 molekul glukosa. Berikut merupakan struktur maltosa. Polisakarida. Polisakarida adalah polimer yang tersusun dari ratusan hingga ribuan satuan monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Polisakarida terdiri dari berbagai ikatan dari molekul monosakarida, contohnya amilum, dekstrin, glikogen, dan selulosa. Amilum memiliki rantai lurus atau ikatan 1,4 glikosidik dan rantai panjang atau ikatan 1,6 glikosidik. Amilosa terdiri dari 250 sampai 3000 unit glukosa, sedangkan amilopektin terdiri dari 1000 glukosa. Dekstrin. Dekstrin memiliki molekul yang lebih sederhana, mudah larut dalam air, dan menyerupai glikogen. Berikut merupakan struktur dari dekstrin. Glikogen. Glikogen terdapat dalam hati dan otot. Hati merupakan tempat pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila glukosa dalam darah bertambah, maka sebagian diubah menjadi glikogen sehingga kadar glukosa dalam darah normal kembali. Glikogen yang ada di dalam otot digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas. Glikogen banyak terdapat pada rumput laut atau alga dan kerang. Berikut merupakan struktur dari glikogen. Selulosa. Selulosa merupakan senyawa organik dan masuk ke polisakarida yang terdiri dari rantai linier dari beberapa ratus hingga lebih dari 10.000 ikatan beta di unit di glukosa. Selulosa merupakan komponen struktural utama dinding sel dari tanaman hijau, banyak bentuk ganggang dan omisetes. 50% karbohidrat dari tumbuh-tumbuhan tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia sebagai sumber serat. Berikut merupakan struktur dari selulosa. Glikolisis dalam bahasa Inggris sugar splinting, yang dalam bahasa Indonesia berarti pemecahan glukosa. Glikolisis ini terjadi di sitosol. Nah, berikut tahapan glikolisis. Yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Nah, tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Tahap penggunaan ATP yang kedua,
yaitu yang terjadi pada saat ini. Selanjutnya, tahap keempat, enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehida 3 bifosfat atau G3P. Pada tahap yang kelima, yaitu terjadi konversi antara DHAP dan G3P, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Tahap 1-5 disebut investment fase, karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Tahap ke-6, G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu triase fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini, terjadi 2 reaksi, yaitu G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dan reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Tahap yang ketujuh, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah fosfogliserokinase. Tahap ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Tahap ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirofat atau PEP dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Nah, tahap yang terakhir yaitu PEP akan diubah menjadi 2 pirofat dengan enzim pirofat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Jika kita perhatikan dari tahap 6-10, terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal sebagai payoff fase. Pada tahap glikolisis ini, dihasilkan 2 molekul pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Siklus Krebs atau asam sitrat. Siklus ini disebut siklus Krebs karena sebagai penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Siklus Krebs terjadi di mitokondria. Berikut tahapan siklus Krebs. Pada tahap pertama, asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif dan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksalasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama, siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap yang pertama ini adalah sitrat sintase. Tahap kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki 6 karbon. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerase atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini
terjadi dua reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun, kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akonitase. Tahap ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+ sehingga membentuk NADH. Nah, pada tahap ini juga terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap keempat, alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reduksi NAD+ sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA. Berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini, sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil-CoA. Enzim yang berperan dalam tahap ini yaitu alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Tahap kelima, suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi yaitu fosfodiorganik atau PI. Akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan PI akan berikatan dengan DP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GTP ataupun ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah suksinil-CoA sintase. Tahap keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon dan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon juga. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron, sehingga elektron akan ditangkap oleh NAD membentuk FADH 2 kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalis senyawa suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Tahap ketujuh, terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Tahap ke-8, malat, akan diubah menjadi oksalasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NaH+. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam 1 kali siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP.
Siklus Cori atau asam laktat. Siklus Cori adalah suatu siklus energi yang menghasilkan 3 senyawa yaitu asam laktat, asam pirufat, dan alanina. Siklus ini dikembangkan oleh Carl Ferdinand Cori tahun 1896 sampai 1984 dan Gerty Teresa Cori pada tahun 1896 sampai 1950. Siklus Cori terjadi di hati dan otot dihubungkan dengan pembuluh darah. Berikut tahapan siklus Cori. Siklus Cori menjadi penghubung antara gluconeogenesis dan glikolisis karena glikolisis lebih aktif ketika sel membutuhkan ATP. Sebaliknya ketika ATP rendah, gluconeogenesis akan bekerja lebih aktif. Siklus Cori terjadi dari otot. Terjadinya glikolisis yang menghasilkan asam laktat lalu terdifusi melalui aliran darah yang dialirkan ke hati dan terjadilah gluconeogenesis yang menghasilkan glukosa lalu terdifusi melalui pembuluh darah menuju ke otot kembali. Siklus Cori terjadi ketika tubuh melakukan aktivitas anaerob, yaitu aktivitas yang memecah glukosa menjadi energi tanpa bantuan oksigen seperti sprint, push up, dan angkat beban. Fungsi siklus Cori yaitu untuk mencegah timbulnya rasa nyeri pada saat kita beraktivitas, karena rasa nyeri tersebut disebabkan oleh asam laktat yang menumpuk. Karena proses glikolisis dan siklus Cori inilah yang membuat asam laktat terdifusi melalui pembuluh darah yang akan dirubah menjadi glukosa kembali untuk disimpan di otot sebagai glikogen dan digunakan untuk kontraksi otot. Untuk menghindari nyeri otot ketika melakukan aktivitas anaerobik, sebaiknya pastikan kondisi tubuh fit sebelum olahraga. Lakukan pemanasan sebelum olahraga. Pastikan nutrisi tubuh terpenuhi dan minum sedikit-sedikit. Nah, untuk mengatasi nyeri otot, dianjurkan untuk meminum obat pereda nyeri, istirahat yang cukup, memijat bagian yang nyeri, memberikan obat gosok, dan sebagainya. Manfaat karbohidrat. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi yang jauh lebih murah bila dibandingkan dengan protein dan lemak. Yang kedua yaitu mampu mensubstitusi energi yang berasal dari protein pakan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas fisik pakan dan menurunkan persentase abu pakan. Manfaat pati. Sebagai komponen utama penyusun bahan pangan sumber karbohidrat, sebagai pembentuk tekstur gel, dan sebagai penstabil buih dan emulsi. Manfaat amilum. Amilum akan diubah menjadi glukosa sebagai cadangan energi tubuh, sebagai sumber energi untuk beraktivitas, dan sebagai penghasil kalori. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya saya lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.